warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli wa sallam al-Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa sallallahu wa usulihim wa furihim wa dawi hukmu alaihim min rahimahullah wa faradallahu dhunubahum wa nafa'ana Allah bi ulumihim wa matana bi asrarihim wa anwarihim wa yu'idu alaina min barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir sampai pada qaul faharakatuka wa sakanatuka fi a'dha'ika nikmatun min ni'amillah. Bahwa pergerakan kita, bahwa anggota tubuh kita bisa bergerak, kita bisa kemana-mana, atau kita mengistirahatkan tubuh kita dengan nyaman. Itu nikmatun min ni'amillah alaika. Itu adalah sebuah kenikmatan di antara banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Tidak sembarang orang Allah memberikan kemampuan untuk dengan nyaman menggerakkan anggota tubuh. Ada yang kepingin tubuhnya bergerak bebas, tapi nyatanya tidak mampu. Kenapa? Bisa jadi karena linu kabeh, atau sakit yang di sebelah mana, tidak mampu. Atau sebaliknya, ada orang yang kepingin mengistirahatkan tubuhnya setelah seharian kerja, sudah lelah, tapi nyatanya tidak bisa untuk tidur dengan nyaman. Maka ketika kita diberi kemampuan oleh Allah untuk dengan nyaman bisa menggerakkan tubuh kita, dengan nyaman kita bisa tidur dengan pulas, ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita sudah sadar bahwa kemampuan kita untuk bergerak, kemampuan kita untuk dapat menikmati segala hal, kemampuan kita untuk bisa tidur dengan nyaman sesuai dengan jadwal yang kita inginkan, itu bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fala tuharrik syai'an minha bi maksiatillahi aslan. Imam Ghazali mengatakan kalau sudah sadar seperti itu, maka jangan pernah kita menggerakkan sesuatu dari anggota tubuh kita untuk dibuat maksiat kepada Allah. Gawa dhewe iki iso obah, penak, bisa tidur dengan nyaman. Ini nikmat dari Allah. Penak, bisa tidur dengan nyaman. Ini nikmat dari Allah. Syukurilah itu semua.
La tuharrik syai'an minha fi maksiatillah. Maka jangan pernah gerakkan tubuh kita. Jangan pernah gerakkan anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastamilha fi taatillah. Pergunakan itu semuanya untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan ketika kita menuju kemaksiatan kepada Allah dengan penyadaran bahwa itu adalah nikmat dari Allah, maka dengan sadar kita tahu itu nikmat dari Allah, tapi kita sengaja untuk bermaksiat kepada Allah, Rasulullah mengatakan itu bagian termasuk orang-orang yang hamakoh. Itu orang-orang yang tolol. Wis seru dikei nikmat Gusti Allah kok dibuat bermaksiat kepada Allah. Belum lagi dia bermaksiat kepada Allah dan dia mengatakan innallaha karimun rahimun ghafurun rahimun. Dia sadar bahwa nikmat semuanya, kemampuan kesehatan kita dan lain sebagainya itu nikmat dari Allah. Tapi dengan sengaja dia melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah dan dia mengatakan innallaha karimun rahimun ghafurun rahim. Tidak masalah. Kenapa? Karena Allah itu zat yang mulia, Allah itu zat yang maha pengasih, Allah itu zat yang maha pengampun. Lah mosok aku nglakoni ngene tok ate gak disepuro karo Gusti Allah. Dia mengatakan seperti itu. Oh Gusti Allah, Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim. Ketika ada seorang hamba itu bermaksiat, selama dia tidak musyrik, hamba itu minta maaf, Allah kan Maha Pengampun. Masa iya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa saya? Dia mengatakan seperti itu. Bersamaan dengan dia tahu bahwa itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Itulah orang-orang yang hamakoh, kata Rasulullah. Talqibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah menjuluki orang itu sebagai orang yang tolol. Rasulullah mengatakan qalal al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmad man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Yaitu al-kayyisu, orang yang cerdas adalah orang yang menghinakan nafsunya, hawa nafsunya, dan dia menjalankan beramal lima ba'dal maut, segala aktivitas kehidupannya itu untuk persiapan dia menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Wa amila lima ba'dal maut. Ketika dia bekerja, dia menata niat hatinya itu untuk bagaimana dengan saya bekerja, ini sebagai wasilah saya untuk saya nanti kehidupan kebaikan kehidupan saya di setelah kematian saya. Ketika dia bergerak dalam satu kegiatan apapun, dia berkeinginan untuk kebaikan yang dia perbuat itu nanti untuk kehidupan setelah kematian yang ada. Itu orangnya cerdas. Adapun wujud zahirnya, wujud lahiriahnya orang beramal atau orang beribadah macam-macam sesuai dengan apa keahlian, sesuai dengan kemampuan yang kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Itu akan berbeda-beda. Maka ketika dia beraktivitas sesuai dengan kelebihan kemampuan yang diberikan, yang tidak dipunyai oleh orang lain misalnya, dia berkeinginan itu semuanya demi untuk kebaikan kehidupan setelah kematian. Tapi ketika orang itu jalan atau alur hidupnya hanya untuk menurutkan hawa nafsu, yang mana nafsu ini adanya cuman ketika kita hidup di dunia. Awan dewi nafsu, kita semuanya ada kebarengan dengan nafsu. Itu hanyalah ketika kita masa hidup di dunia. Seberapa lama sih kita hidup di dunia? Dan nafsu diturutkan seolah-olah. Nafsu itu hanya seolah-olah. Seolah-olah kalau kita itu hidup dengan punya
atau bergelimang banyak harta. Kemudian dengan kemewahan yang ada, seolah-olah kita hidup begitu nyaman. Dan tidak ada kendala apa-apa. Itu seolah-olah. Tapi ketika semuanya itu terpenuhi, nyatanya juga enggak. Kita hitung perjalanan hidup kita. Ketika kita masih menjadi anak-anak, angan-angan kita ingin hidup seperti mas-mas saya yang remaja. Mereka bisa kemana-mana agak jauh. Ketika sudah remaja, ternyata mereka punya problem tersendiri. Dan kepingin segera untuk bekerja, menghasilkan uang. Kenapa? Karena masa remaja dia punya uang hanya terbatas. Keinginan dia lebih. Saya kepingin setiap bulan paling tidak, kalau hari ini saya dikasih orang tua sebulan 1 juta untuk jajan saya kepingin menghasilkan uang yang lebih dari 1 juta untuk memenuhi kebutuhan saya. Dia dapat kerja, awal dia dapat gaji 3 juta. Wah, seneng. Itu seolah-olah terpenuhi keinginan yang awal. Ketika dapat 3 juta benar, dia punya keinginan yang lain. Terus seperti itu. Bahkan sampai gaji puluhan juta, ratusan juta sekalipun, dia tidak akan pernah mampu untuk memenuhi kebutuhan nafsu. Tapi nafsu selalu menggoda seseorang untuk bagaimana bisa memonitor semuanya. Tahu-tahu, usia sudah lanjut, kemudian belum pernah ada menemukan kepuasan di dalam hidupnya. Ada keinginan setelah enak, arek cilik biyen. Nah, akhirnya seperti itu. Kembali lagi. Nah, maka Rasulullah di sini wal ahmad man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang tolol adalah orang yang mengikuti semua keinginan nafsunya, hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah al-aman. Dan dia berharap kepada Allah itu dengan harapan yang tinggi. Nafsunya dituruti. Ketika orang menurutkan nafsunya itu, waduh, udah. Apapun dilakukan untuk mengikuti keinginan nafsu. Sementara nafsu itu sendiri, seberapa Anda menurutkan hawa nafsu, nafsu tidak akan pernah bisa puas. Makanya di dalam ada sebuah ungkapan yang menceritakan ini hadisnya dhaif atau tidak. Rasulullah pernah mengatakan itu jihadul akbar, jihadun nafs. Orang yang berjihad. Ini ada cerita loh. Cerita setelah Rasulullah di perang Badar. Perang Badar itu peperangan yang luar biasa. Yang dari sisi kalkulasi apapun itu tidak seimbang sama sekali. Dari jumlah pasukan tidak imbang. Jumlah perbekalan akomodasi tidak imbang. Jumlah peralatan perang tidak imbang. Jauh. Tapi Allah menghendaki kaum muslimin menang pada saat itu. Wah, luar biasa. Pada saat bersamaan dari kelompok orang muslimin hanya berjumlah 1.000 melawan 3.000. Kemudian perbekalannya apa adanya. Sementara orang-orang Quraisy perbekalan sangat cukup, peralatan perang sangat lengkap dan super modern pada saat itu. Sementara dari Rasulullah apa adanya. Tapi Allah menghendaki kemenangan. Ini luar biasa. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi orang secara umum. Tapi Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, dan ada sahabat yang membahas itu, betapa ini merupakan satu peperangan yang maha dahsyat, dan kita memberi kemenangan, Rasulullah mengatakan, hadza jihadul asghar. Ini perang kecil. Jihadul akbar itu apa? Jihadul akbar, jihad yang besar itu adalah jihad untuk mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Nah, kalau ada orang mengatba'aha nafsahu hawaha, ketika ada orang itu menurutkan hawa nafsunya,
Kemudian sisi lain dia berharap ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nuruti nafsunya terus. Ini Rasulullah mengatakan dia itu orang ahmak. Ahmak itu wong sing tolol. Wong nafsu itu nek dituruti ndak bakalan habis, ndak bakalan puas. Ada qaul ulama mengatakan nafsu itu seperti katifli, seperti anak kecil yang menyusu pada ibunya. Anak kecil, bayi itu kalau netek pada ibunya, kemudian ibunya itu ada rasa nggak tega untuk mensabihnya, bayi itu akan selalu minta netek terus. Mau nggak mau harus disabih. Nafsu kita juga seperti itu. Kalau kita menurunkan terus, tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah puas. Maka kita harus berani untuk berjihad, untuk membatasi, untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Wa'lam anna qaulaka hadza yudahi qaula man yuridu ay yasira faqihan fi ulumiddin. Ini bandingannya seperti ini. Seperti orang yang berkeinginan untuk memahami sebuah ilmu. Min ghairi ayyadrusa ilman wa istaghala bil batalah. Seperti orang yang pingin pinter tapi tidak mau belajar. Seperti orang yang kepingin pinter tapi tidak mau belajar. Dari mana? Tapi dia berangan-angan. Angan-angan. Wa istaghala bil batalah qad qala innallaha ta'ala karimun rahimun qadirun ala ayyufidu ala qalbi minal ulum ma afadahu ala qulubi anbiya'i wa awliya'i min ghairi jahdin wa takrarin wa ta'alluqin. Dia kepingin pintar tapi tidak pernah mau belajar. Terus dia angan-angan. Dia angan-angan dan mengatakan seperti ini. Ilmu itu kan yang memberikan kan Allah. Karimun rahimun qadirun ala ayyufidhu ala qalbi. Kalau Allah menghendaki saya pinter. Ilmu kan pemberian dari Allah. Kalau toh ada orang itu sekeras apapun dia belajar, kalau Allah tidak memberikan ilmu kepadanya, dia tetap akan bodoh. Walaupun saya tidak pernah belajar, tapi ketika Allah menghendaki saya pintar, mau apa? Dia mengatakan seperti itu. Dan dia tidak pernah belajar. Dia tetap dalam kebatilannya, dalam langkah-langkah yang tidak benar. Terus angen-angen, ma'afadhu ala qulubi anbiya. Seperti halnya Allah memberikan ilmu kepada para nabinya, kepada para kekasihnya, kepada para rasulnya. Yang ilmu itu diberikan tanpa ada usaha secara zahiriyah. Tapi mereka itu diberi kemampuan ilmu yang banyak. Kalau seperti itu mau apa? Loh, ini seperti orang-orang yang angan-angan seperti itu. Itu orang-orang tolol itu. Tidak ada usaha tapi angan-angan kepingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dia kepingin kaya, mendapatkan harta. Dia diem di rumah, gak mau bergerak apa-apa. Tapi angan-angan harta itu pemberian dari Allah. Kalau Allah menghendaki, walaupun saya diem, mau apa? Itu sama. Itu langkah pemikiran-pemikiran yang tersesat. Pemikiran-pemikiran orang-orang yang tolol. Dia kepingin ilmu tapi tidak pernah mau belajar. Tapi dia berangan-angan mendapatkan pemberian Allah. Seperti halnya Allah memberikan ilmunya kepada hati para nabi, para aulianya. Dia kepingin mempunyai harta benda, tapi dia tidak mau bekerja dan tidak mau bergerak kerja dan tidak mau bergerak keluar rumah.
Dia diam di rumah dan angan-angan mendapatkan satu keanugerahan yang berupa harta karun. Itu dari mana? Nah, waqala, dan dia mengatakan innallaha karimun rahimun walal khazainis samawati wal ardh wa qadirun ala ayyub li'ani ala kanzin minal kunuz. Dia orang pemalas, kepingin punya harta banyak. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Allah itu zat yang mulia. Allah itu zat yang maha pengasih. Allah mempunyai gudang. Gudang di langit dan di bumi. Dan Allah mampu memberikan kepada siapa saja, termasuk kepada saya, untuk mengambilkan sedikit bagian dari gudang-gudang yang ada. Nah, tapi dia mau malas, gak lapo-lapo. Ya ini pemikiran-pemikiran orang yang ahmak, kata Rasulullah. Faqad fa'ala dzalika li ba'di ibadi fa anta idza samita kalama hadaini rajuli istahmakhuma wa sakhinta minhuma wa in kana ma wasaw min karamillah. Wa kadzalika begitulah orang-orang yang mempunyai pemandangan basirah, penglihatan di hatinya fiddin. Idza talabatil maghfirah bi ghairi sa'ilaha wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul. Nah, ketika ada yang seperti ini, seperti dua orang contoh tadi, dia pengin ilmu tidak mau belajar, dia pengin harta tidak mau bekerja, tapi angen-angen dia dengan dalih husnudzon kepada Allah, apapun itu tanpa dibarengi dengan keyakinan yang kuat, tanpa dibarengi dengan kebenaran akidahnya, dia mengharapkan maghfirah dari Allah. Sisi lain dia tetap dalam kemaksiatannya. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, dengan orang-orang seperti ini Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisa lan sak temene, wa an lan sak temene kelakuan rupane kelakuan iku laisa ora ana lil insani keduwene menungso illa ma kejaba barang sa'a kang nglakoni sapa menungso. Bersamaan dengan ini Allah dengan keadilannya mengatakan laisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah dia perbuat. Wa yaqulu innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan Allah juga berfirman, innama tujzauna angin pestine bakal den wales sira kabeh bima kelawan barang. Ma kelawan ing barang kuntum kang ana sira kabeh iku ta'maluna nglakoni kabeh. Dan sesungguhnya engkau akan diberi balasan oleh Allah atas dengan apa yang telah engkau berbuat. Ketika Allah akan memberikan satu kepada orang keanugerahan, itu Allah akan pasti memberikan sebab, memberikan sebab atau kemudahan dia untuk memperoleh anugerah itu. Wa yaqulu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dan Allah juga berfirman, innal abrara sak temene wong-wong kang bagus iku lafi na'imin yektine ing dalam swarga. Wa innal fujjara sak temene wong-wong sing lacut, orang-orang yang berbuat maksiat lafi jahimin yektine tetap ing dalam neraka. Jadi ketika Allah menghendaki seseorang itu akan masuk mendapatkan sebuah kenikmatan, baik di akhirat maupun di dunia, Allah pasti akan memudahkan jalan orang itu untuk menjemputnya. Lek pancene Allah itu menghendaki seseorang itu nanti akan masuk surga, Allah akan memudahkan seseorang itu menempuh jalan-jalan surga. Sebaliknya, ketika Allah menghendaki seseorang itu nantinya akan masuk neraka, Allah akan memudahkan seseorang itu dan menyulitkan untuk mendapatkan satu hidayah.
mendapatkan satu hidayah. Sulit banget. Itu tanda-tanda. Fa idza lam tatruk as-sa'ya fi talabil 'ilmi wal mali i'timadan 'ala karamihi fa kadzalika la tutraku tazawwud fil akhirah. Jadi semuanya ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu kebaikan. Fa idza lam tatruk mongko tetkalane ora ninggal sira as-sa'ya ing lakoni fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu wal mali lan bondo i'timadan krana tetanggenan ala karomihi ing atase sifat lumane Allah. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono nglakoni la tatruk aja ninggal sira at-tazawuda ing sangu lil akhirati krana akhirat. Wala taqtaru lan aja lali ngamal sira. Fa inna rabbat dunya mongko sak temene kang mengerani dunya wal akhirati lan kang mengerani akhirat iku wahidun tunggal. Wa huwa utawi Allah fihi ma ing dalem dunya lan akhirat iku karimun zat kang mulya warhimun lan lumo tur welas asih. Laisa yazidu lahu karamun bi ta'atik. Idza lam tatrukis sa'ya fi talabil ilmi wal mali i'timadan ala karamihi. Ketika kita tidak meninggalkan usaha, kita tidak meninggalkan usaha untuk mendapatkan pengetahuan. Ketika kita tidak meninggalkan usaha untuk memperoleh harta benda. I'timadan ala karomihi. Dengan kita berpegang teguh dengan sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Allah itu maha pemurah. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha pengampun, maha pemberi dan segalanya. Kita tahu. Kita tetap berpegang teguh pada itu semuanya. Tapi kita juga tidak pernah meninggalkan yang namanya usaha. Kita berusaha untuk memperoleh atau mendapatkan sebuah harta benda. Kita tetap usahanya apa? Bekerja, berdagang, dan usaha-usaha yang lain untuk memperoleh harta benda itu. Tapi sisi lain kita i'timad li Rabbina. Kita berpegang teguh, tetanggenan berpegang teguh, percaya kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha ikhtiar, benar-benar kita mendapatkan dari ikhtiar kita itu kita memperoleh harta misalnya. Ini kita tetap iktimat. Allah memberikan kemudahan saya dalam berusaha ini. Allah memberikan semuanya ini kepada saya. Tidak benar kalau kita itu mendapatkan sebuah kanugrahan. Harta benda misalnya. Kemudian kita bersandar kepada semata-mata usaha kita. Wah, saya mendapatkan ini semua ayo karena saya itu orangnya rajin. Andaikan saya tidak rajin, dari mana saya memperoleh semuanya? Tidak bisa seperti itu. Berapa banyak orang yang banting tulang lebih keras dari kita, tapi yang diperoleh itu lebih kecil. Berapa banyak orang yang lebih pintar dan lebih cerdas dari kita semuanya, lihat yang diperolehnya juga tidak lebih banyak. Dan ini semuanya merupakan sebuah pertanda ayat dari Allah bahwa usaha manusia ini hanyalah sebuah usaha yang harus dijalankan. Pemberian asli itu tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Idza lam tatub bis-sa'ya wa fi talabil ilmi wal amal i'timadan ala karami. Al-i'timadan ala karami. Ketika kita sudah bersandar kepada Allah, tapi jika tetap berusaha untuk mendapatkan kenikmatan yang kita inginkan, maka la tatruki tazawwud lil akhirah. Maka dari itu kita juga jangan pernah berusaha untuk membawa bekal akhirat kita. Mohon maaf. Bekal kita di akhirat itu apa? Ibadah yang baik dengan keyakinan yang benar, kebersihan di dalam hati kita. Kita kepingin selamat di akhirat. Yang hakikat keselamatan itu sebenarnya juga sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita tidak boleh meninggalkan usaha bekal itu. Kita sholat. Kita harus sholat. Kita harus sedekah. Kita harus berjuang, jihad. Kita harus beramal baik. Bentuknya yang macam-macam. Itu bagian dari usaha kita untuk membawa bekal kebaikan kita di akhirat. Tapi ketika kita sudah mampu untuk menjalankan sholat, kita sudah mampu untuk amal yang baik, kita mampu untuk bersedekah dan lain sebagainya, sekali-kali kita jangan pernah bersandar kepada amal perbuatan kita, bahwa yang memberikan keselamatan, yang membuat kita selamat di akhirat itu karena kebaikan kita. Jangan pernah yang seperti itu. Karena semuanya itu Allah. Kemampuan kita untuk berbuat baik, kemampuan kita untuk menjalankan sholat, kemampuan kita untuk bersedekah, kemampuan kita untuk membantu orang-orang yang perlu kita perhatikan. Itu semuanya hakikatnya adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita tidak pernah dan tidak pernah benar kalau kita mengatakan saya lebih baik daripada Anda. Saya telah menjalankan kebaikan, nyatanya saya kalau sholat jamaah 5 waktu terus, saya peduli dengan ini. Ini semuanya adalah kemampuan saya yang nanti akan saya pamerkan dan saya tawarkan kepada Allah untuk kebaikan saya di akhirat. Oh, tidak bisa yang seperti itu. Kalau hal itu yang terjadi, maka kita mudah sekali untuk mengatakan kepada orang lain, kamu orang ahli surga, kamu ahli neraka, dan lain sebagainya. Akhirnya seperti itu. Padahal surga dan neraka itu yang memberikan, berhak menentukan siapa? Mutlak hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita dari hadis Rasulullah mengatakan ada orang akan masuk surga. Tanya, kamu masuk surga itu kenapa? Bos, karena saya orang baik. Ya Allah, karena saya orang baik. Saya telah berbuat begini macam-macam, sebutkan kebaikan semuanya yang ada. Kemudian ditanya, kebaikan kamu yang sebanyak itu, yang telah kamu perbuat, mau dibandingkan dengan satu kenikmatan Allah. Kamu diberi mata. Ini sebuah kenikmatan. Mata saja, andaikan dicabut oleh Allah. Mata dicabut oleh Allah. Kita tidak diberi untuk mampu untuk melihat segala sesuatu. Sebanding tidak dengan kebaikan kamu yang segitu banyaknya katamu. Baru dia mengatakan, saya masuk surga itu karena min fadlik. Karena keanugerahan yang kau berikan kepada saya. Bukan karena amal saya. Kalau kita mengklaim bahwa kemampuan kita untuk berbuat baik dari segalanya itu karena kemampuan kita. Mata saja kita diambil. Misalnya, kita tidak mampu melihat. Masih mampukah kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang kita klaim kepada diri kita yang seperti itu? Enggak bisa. Kita berjalan dari rumah ke sini aja tanpa ada mata, wes pretean.
Hanya mata. Itu satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Membuat kita mampu untuk berbuat segalanya. Belum lagi anggota tubuh yang lain. Sadarilah bahwa itu semuanya adalah anugerah dari Allah yang mestinya harus kita manfaatkan, kita pakai untuk menuju ketaatan kepada kita. Fa inna rabbad dunya wal akhirah wahid. Karena apa? Urusan dunia kita berusaha. Urusan akhirat pun kita juga harus membawa bekal. La tattab. Jangan pernah kita itu lupa dengan amal-amal kita. Kenapa? Inna rabbad dunya wal akhirah wahid. Karena Tuhan ketika kita masih di dunia maupun di akhirat itu wahid. Allah tok. Hanya satu. Wa huwa fihi makarimun wa rahimun laisa yazidu lahu karamun bi ta'atik wa inna ma karamu bi ayyi yassira laka tariqul wusul ilal malkil qadim. Kenapa? Karena perbuatan kita apapun yang kita lakukan itu tidak pernah berpengaruh kepada Allah, tidak pernah. Kita berbuat taat sehebat apapun itu tidak akan berpengaruh kepada Allah. Ketaatan kita itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Kemaksiatan yang kita perbuat, yang diperbuat oleh manusia, semaksiat apapun, itu juga tidak akan pernah menurunkan derajat kemuliaan. Allah tetap Allah. Allah tetap Allah. Yang kita butuh kepadanya, dan Allah tidak terpengaruh sama sekali dengan perbuatan kita. Laisa yazidu lahu karamun bi ta'atik. Tidak akan menambah kemuliaan Allah karena sebab ketaatan kita. Apakah ketika orang itu lebih banyak yang taat kemudian Allah semakin mulia? Ya enggak. Apakah ketika semua orang misalnya itu berbuat maksiat kemudian menurunkan derajat keroban Allah, ketuhanan Allah? Tidak. Tetap aja Allah Karim, Rahim, Qadir dan seterusnya. Wa inna ma karamuhu fi ayyassira laka tariqul wusul. Wa inna ma karamuhu lan angin pestine utawi lumane Gusti Allah. Iku fi ayyu yassira ing dalem oleh gampangaken Gusti Allah laka maring sira. Tariqal wusuli ing dalane tumeka ilal maliki maring tumeka maring zat kang muasani al muqimi kang jumeneng wan naimi lan nikmat adaimi kang langgeng al mukhallati kang den langgengaken bisabri kelawan sabar ala tarkis syahwati ing atase ninggal pira-pira syahwat. Ayaman ing pirang-pirang dina kala ila kang titik wahadi hayatul karam fala tuhaddits nafsaka wahadi utawi ikilah gampange kula jenengan sedaya ninggal hawa nafsu, ninggal syahwat iku nihayatul karami katoke lumen. Jadi pemberian Allah yang paling luar biasa kepada seseorang itu adalah ketika seseorang diberi kemampuan oleh Allah untuk mampu mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsunya. Itu pemberian Allah yang luar biasa. Inna makarum fi ayyasira. Pemberian Allah yang luar biasa itu ketika seseorang itu diberi kemudahan oleh Allah untuk dia mampu mengendalikan nafsunya. Podo-podo wongi. Sama orangnya sama. Segalanya sama. Ada seorang yang diberi ilmu yang sama, dalam kedudukan yang sama, tempat yang sama, yang satu diberi kemudahan oleh Allah untuk mampu mengendalikan nafsunya.
Sehingga dia mampu untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak mudah tergoda dengan nurutkan hawa nafsu. Yang satu enggak. Yang satu dia tidak ada kemampuan untuk itu. Pintere podo. Jabatannya sama. Kantornya sama. Misalnya. Yang satu ada kemampuan dia untuk mengendalikan godaan-godaan yang ada di dalam. Yang satu dia tidak mampu. Ketidakmampuan sebabnya macam-macam. Sehingga dia tidak amanah di dalam memegang itu. Di situ amanah. Nah, kemudahan yang diberikan oleh Allah dengan kemampuan dia untuk mengendalikan hawa nafsunya, hadhihi nihayatul karam. Ini adalah pemberian yang luar biasa kepada seorang hamba yang diberikan oleh Allah sehingga dia mudah dan mendapatkan jalan untuk selamatnya. Saat niki wong niku orang sekarang itu yang curang. Itu banyak orang-orang yang bukan mereka tidak pinter kok. Pinter banget. Dan dia paham tentang banyak urusan dan banyak hal. Tapi dia berbuat curang. Dan dia tahu semuanya. Itu dari mana? Karena tidak ada pemberian oleh Allah, dari Allah, tentang kemampuan untuk mengelola hawa nafsu yang ada. Sehingga dia terjebak dan mudah untuk melakukan sesuatu yang maksiat. Ayyuhat sirah. Nah, fala tuhaddits nafsaka bidahwi satib batwalina. Fala tuhaddits mongko aja crita sira nafsaka ing ati ira bidahwi satil batwalina kelawan pira-pira tetangganane wong kang padha nganggur kabeh. Waqtadi lan matuta sira bi ulil azmi kelawan wong kang duweni sifat sabar wan nuhalan duweni akal minal anbiya wassalihin. Maka la tuhaddits nafsaka bidahwi satil battalin. Jangan membisikkan di dalam diri kita itu dengan bisikan-bisikan, dengan bersandar kepada orang-orang yang battal. Battal itu orang-orang nganggur. Orang nganggur itu kadang-kadang ya bisa jadi orang yang tidak punya pekerjaan. Orang yang suka males-malesan, orang nganggur. Bisa jadi orang yang mestinya dia mendapatkan penghasilannya itu katakanlah 1 bulan 5 juta. Tapi dia angan-angannya untuk mendapatkan 20 juta tanpa ada usaha. Dan itu terbisik terus di dalam hatinya. Sehingga apa? Bagaimana caranya dia untuk mendapatkan yang 20? Sehingga dia berbuat curang. Karena apa? Bisikan dari battalin yang dia maunya itu, usahanya itu sebatas usaha yang harusnya ukurannya sekian, tapi kepinginnya mendapatkan sesuatu yang lebih tanpa ada usaha peningkatan yang bersamaan dengan itu. Waqtadi bil azmi wan nuhamil anbiya wassalihin wala tatma'ti antah sudah malam tazra. Bisa gitu. Yeah. Artinya kemampuan kita tetap harus berusaha, bagian dari ibadah, perintah yang diharuskan. Tapi sisi lain kita jangan pernah itu bersandar hasil dengan usaha kita. Orang-orang tua dulu mengatakan usaha sambil berdoa. Usaha tetap jalan, kita tetap nyambung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba dan melakukan doa sebagai wujud syukur dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.